Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Hari ini kita belajar tentang sebuah materi di dalam pelajaran bahasa Inggris yang kita sebut dengan comparison degree. Nah, materi ini ada di kelas 8 semester 2. Oke, kita mulai aja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama kita akan melihat apa itu pengertian dari comparison degree ya. Nah, comparison degree itu merupakan istilah dalam grammar bahasa Inggris untuk menunjukkan perbandingan. Nah, jadi misalnya kalian mempunyai beberapa benda, nah kalian nanti ingin membandingkan. Nah, dalam hal ini kalian nanti akan membandingkan dalam bahasa Inggris. Nah, nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut ya. Nah, dalam comparison degree ini, adjektif atau kata sifat atau adverb, kata keterangan itu akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan tingkatan perbandingannya. Nah, oleh karena itu, comparison degree bisa juga disebut sebagai tingkatan perbandingan atau tingkat perbandingan. Oke, kita lanjut aja. Nah, kemudian apa sih fungsinya? Seperti yang saya sampaikan tadi, comparison degree itu digunakan untuk atau ketika kita hendak membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Nah, jadi misalnya kita mempunyai buku ya, ada dua buku misalnya. Nah, kita ingin membandingkan mana yang lebih tebal, mana yang lebih tipis. Nah, nanti kita mempelajari lebih lanjut di materi ini ya, di degrees of comparison atau comparison degree ya. Oke, saya lanjut. Comparison degree itu memiliki 3 tingkat. Yang pertama yaitu positive degree, kemudian comparative degree, dan superlative degree. Nah, masing-masing ini ada rumusnya ya, dan nanti kita akan mempelajari setiap rumus. Jadi ketika kita ingin membandingkan dengan menggunakan positif, komparatif, dan superlatif, kita akan tahu bagaimana cara kita menggunakannya. Oke, saya lanjut. Yang pertama adalah positive degree. Apa itu sih positive degree? Nah, positive degree ini jadi kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Misalnya Anda mempunyai dua buku yang sama tebalnya, sama mahalnya, atau kamu mempunyai teman yang sama cantiknya, sama pintarnya. Nah, oleh karena itu digunakan as, adjective atau verb, adverb as. Nah, misalnya ini ada satu kalimat ya, you are as pretty as her. Nah, itu memiliki arti seperti ini, kamu itu sama cantiknya dengan dia. Nah, jadi nanti kita bisa melihat rumusnya ya di slide berikutnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk positive degree yang pertama ya. Pola yang pertama itu adalah subject, kemudian diikuti oleh to be, kemudian ada as, kemudian ada adjective, ada as lagi, kemudian ada subject yang kedua. Ya, contohnya yang pertama, Budi is as smart as Johnny. Berarti Budi itu sama cerdasnya dengan Johnny. Nah, ini bisa dilihat ya perbandingan rumusnya ya. Is itu to be, kemudian as itu ini ya. Nah, kemudian smart itu adjektif yang kita gunakan, kemudian as di sini ya. Kemudian Johnny itu sebagai subjek yang kedua. Kemudian ada their houses are as comfortable as mine. Nah, jadi rumah-rumah mereka itu ya sama nyamannya dengan rumah saya ya. Jadi kenapa ini ada are, ini is? Nah, karena are ini digunakan untuk menunjukkan benda yang jumlahnya lebih dari satu. Ini their houses, berarti rumahnya kan banyak ya, lebih dari satu. Nah, selanjutnya ada I'm as beautiful as Agnes Monica, misalnya itu ya. Jadi ini sama cantiknya ya dengan Agnes Monica. Oke, itu untuk pola yang pertama. Untuk yang kedua, nah ini ada patternnya itu seperti ini ya. Ada subjek, kemudian ini bukan to be, tapi ini adalah verb.
kemudian S, kemudian adjektif, kemudian apa nih, as, kemudian ada subjek yang kedua, kemudian ada verb. Contohnya seperti ini. Mr. Johnny teaches as nice as my mother does. Jadi Pak John itu mengajarnya sama enaknya dengan apa yang dilakukan ibuku, nah, gitu ya. Kemudian tiger runs as fast as lion does. Jadi harimau itu berlari sama cepatnya dengan apa yang dilakukan oleh singa, nah, gitu. Kemudian yang ketiga, Mrs. Rika sings as beautiful as Soimah does. Jadi Nyonya Rika itu menyanyi sama cantiknya atau sama indahnya ya. Nah, kalau ini suara ini bisa diartikan indah gitu ya. Seperti yang Soimah lakukan. Oke, itu pattern yang kedua. Ya, jadi nanti bisa dipahami, bisa diputar lagi video ini untuk memahami setiap pola pada comparison degree yang positif. Nah, kemudian kita untuk perbandingannya selanjutnya adalah komparatif ya, komparatif degree. Nah, apa itu sih yang dimaksud dengan komparatif degree? Nah, pada komparatif degree ini salah satu dari kedua hal yang dibandingkan memiliki sifat yang lebih dibanding hal yang lainnya. Oleh karena itu, kita gunakan adjektif atau adverb yang diikuti oleh er atau more, kemudian diikuti oleh adjektif atau adverb. Nah, misalnya ini ya, ini misalnya nanti untuk contoh yang lebih lanjut dilihat pada slide berikutnya nanti. Oke, misalnya you are prettier than her, ya, memiliki arti kamu itu lebih cantik daripada dia. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat untuk slide berikutnya ya. Nah, pola yang pertama seperti ini ya. Ada subjek, kemudian ada to be, kemudian adjektif diikuti oleh er, kemudian then, atau kemudian diikuti oleh subjek yang kedua. Contohnya itu Yudi is smarter than Haikal. Ya. Jadi Yuji itu lebih cerdas daripada Haikal. Ini kan perbandingan ya. Beda dengan tadi yang positive degree dengan kualitas yang sama, tapi kalau yang ini comparative degree ini memiliki atau kita membandingkan sebuah benda ya yang berbeda dengan benda yang lain. Nah, contoh nomor satu ini cerdas ya, lebih cerdas daripada Haikal si Yudi ini ya. Kemudian yang kedua, Ferrari is faster than Avanza. Jadi Ferrari itu lebih cepat daripada Avanza. Kemudian Ricardo itu lebih tinggi daripada Mario. Oke, gitu ya. Itu yang pola yang pertama. Kemudian pola yang selanjutnya yaitu comparative degree ini, the patternnya ini subjek, kemudian diikuti oleh verb, kemudian adverb ya, er, kemudian diikuti oleh then, membandingkan ya, kemudian untuk subjek dan verb lagi. Contohnya seperti ini. Raka speaks faster than his teacher does. Jadi Raka itu berbicara lebih cepat daripada yang dilakukan oleh gurunya. Kemudian my sister runs slower than me does. Kemudian Ricardo reads louder than Mario does. Ya, jadi Ricardo itu membaca lebih tinggi atau lebih keras daripada yang dilakukan oleh Mario. Nah, itu pola yang kedua. Oke, pola yang ketiga itu ada subjek, to be, more, adjective, dan then, kemudian subjek yang kedua. Rico is more excellent than Zidane. Jadi ini dilakukan bagi yang kata sifat yang lebih dari satu atau dua silabel ya. Nah, itu atau suku kata. Nah, contoh ini Rico itu lebih excellent atau lebih mahir daripada Zidane. Kemudian my car is more expensive than yours. Jadi mobilku itu lebih mahal daripada mobilmu, daripada milikmu ya. Then the students of SMP Wijaya are more famous than students of SMP Sukma Karya. Nah, jadi
siswa-siswa SMP Wijaya itu lebih terkenal daripada siswa-siswa SMP Sukmakarya. Oke, lanjut kita menuju ke pola yang keempat, yaitu ada subjek ya, kemudian ada verb, ada more, ada adverb ya, kemudian then, dan subjek, dan verb lagi. Eno speaks more calmly ya than Santi does. Jadi Eno itu berbicara lebih kalem ya, secara gitu ya. Ini adverb of manner ya. Dan Santi does ya, apa yang telah dilakukan oleh Santi gitu. Oke, lanjut. Kemudian ini yang terakhir, tingkatan terakhir, yaitu superlative degree. Nah, sekarang kita lihat apa itu fungsi dari superlatif. Nah, pada superlative degree ini hal yang dibicarakan memiliki sifat yang paling di antara yang lainnya. Nah, misalnya kamu punya teman yang paling pintar gitu ya, paling cerdas, atau paling tinggi, atau paling cantik, paling ganteng. Nah, oleh karena itu digunakan adjektif atau adverb yang diikuti oleh est atau most, yang diikuti oleh adjektif atau adverb. Misalnya, you are the prettiest girl in school, yang memiliki arti kamu adalah perempuan yang paling cantik di sekolah ya. Jadi paling gitu ya. Nah, kemudian ini untuk pola yang pertama, ini subject to be, kemudian the, adjective, as, kemudian object. Nah, sekarang student is smart. Johnny is smartest student. My father is the tallest man in my family. You are the shortest girl of all. Nah, gitu ya. Jadi nanti bisa dipahami lagi. Kemudian pola yang kedua. Nah, subject, verb, the, kemudian adverb, kemudian est itu ya. Kemudian object. My brother runs the fastest of all runners ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk pola yang ketiga, kemudian subject to be, kemudian the, kemudian most, kemudian adjective, dan object. Siska is the most beautiful girl. You are the most attractive boy in class. Nah, gitu ya. Anda perhatikan ini ada lebih dari one syllable dan atau lebih dari 2 syllable atau sukata, jadi menggunakan most ya. Oke, lanjut. Kemudian terakhir ya, pola yang keempat, ada subject, verb, kemudian most, adverb. Contoh, Rini speaks most calmly. Jadi Rini itu berbicara lebih kalem gitu ya, atau paling kalem. Nah, kemudian yang terakhir, oke, thank you ya. Jadi apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bisa lebih jelas dari setelah mendengarkan atau melihat slide yang saya tampilkan tadi. Oke, saya kira cukup untuk materi kita kali ini tentang comparison degree. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.